Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu PNS dan P3K yang terhormat. Jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channelnya para ASN Indonesia. Di video kali ini Bapak Ibu ada informasi bagus nih ya, dan ini menjadi berita baik tentunya untuk semua ASN ya. Terkait Pak Prabowo tetap melanjutkan program ketunjangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Dan bukan hanya itu, dalam dua dokumen yang akan kita bahas sebentar, itu ada terkait kenaikan gaji juga disebutkan Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah, totalnya ada 352 halaman, tapi kita akan fokus pada topik yang menyebutkan sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, kami zoom supaya nampak jelas ya. Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 difokuskan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji 13 dan penyesuaian gaji. Jadi ada dua poin yang bisa kita petik. Yang pertama, dalam dokumen ini memang menyebutkan akan adanya penyesuaian gaji ASN. ASN ini berbicara PNS dan P3K tentunya. Kemudian yang kedua, selain akan ada penyesuaian gaji di 2025, akan ada gaji 13 ya, dan THR di 2025 juga akan tetap dilanjutkan. Ini sesuai dengan dokumen ini. Dokumen yang kedua yang mendukung dari dokumen pertama adalah buku 2 nota keuangan dan RAPBN tahun 2025 atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Di mana dalam salah satu dokumennya disebutkan bahwa selanjutnya Pagu DAU 2025 secara nasional ditetapkan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, Pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kenaikan gaji pokok ASN. Jadi memang 2025 ini memang menjadi tahun untuk kenaikan gaji ASN lagi. Di 2024 ada kenaikan gaji 8% untuk ASN, 12% untuk pensiunan. Di 2025, jika kita lihat dua dokumen ini akan ada kembali kenaikan gaji 2025. Adapun besaran persentasinya ini belum kita ketahui secara detail karena memang belum ada informasi dari pihak pemerintah, Bapak Ibu. Yang pasti, dua dokumen ini menunjukkan kesejahteraan untuk para ASN di masa pemerintahan Pak Prabowo 2025. Yang pertama ada kenaikan gaji, yang kedua gaji 13 dan THR tetap masuk anggaran 2025. Program hasil terbaik cepat. Program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya nih yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya. Tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa dispesifikkan karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya, siapa yang akan in charge untuk program apa. Itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk, kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi.
Selamat sore Bapak Ibu Menteri semuanya. Saya Givari dari Kumparan. Ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama Pak, saya mau memastikan Pak terkait tadi di pidato keuangan Pak Presiden nggak sebut kenaikan gaji PNS di 2025. Nah itu sebenarnya jadi naik atau enggak Pak? Kalau jadi itu mungkin berapa gitu Pak? Terima kasih. Semuanya diborong ke Ibu Menteri Keuangan. Ada pertanyaan berulang. Jadi mungkin udah cukup ini. Silakan Bu Menteri Keuangan. Baik, tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi. Dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama, atau program lama yang akan diteruskan. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, datanya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi, Maret 2020, catat 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar, dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250, yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah, sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal, dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen,
tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang ke-8 adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.